Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun pada 19 sampai 25 Januari 2025. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang pada ibadah umum Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, Jemaat Depok 1. Atau melalui transfer adalah penekanan harta jemaat Depok 1 pada ibadah transfer umum rekening Epifania operasional 3 bendahara pukul 6 dan melalui 9 Bank pagi akan dilayani oleh hambanya Pendeta Iren informasi sepekan secara lengkap melalui warta jemaat digital yang dibagikan melalui WhatsApp. Ibadah sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 19 Januari 2025 pukul 7.30 WIB di gereja. Persiapan pengasuh sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 19 Januari 2025 pukul 11.00 WIB di gereja. Workshop pengasuh sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 26 Januari 2025 pukul 11.00 WIB di gereja. Selamat beribadah. Tuhan Komisi Yesus Sekolah Minggu memberkati. mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, Jemaat, maupun simpatisan GKO Depok 1 atas bantuan serta segala dukungan dan doa sehingga kegiatan Natal Sekolah Minggu dapat berjalan dengan baik dan lancar. Persembahan Natal Sekolah Minggu akan dipersembahkan ke Panti Jompo. Demikian yang dapat disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Ibadah Remaja Taruna akan dilaksanakan pada Minggu 19 Januari 2025 pukul 7.30 WIB di lantai 2 gereja. Persiapan Remaja Taruna akan dilaksanakan pada Jumat 24 Februari 2025 pukul 20.00 WIB di gereja. Latihan paduan suara Komisi PW akan dilaksanakan pada Minggu 19 Januari 2025 pukul 11.00 WIB di gereja. Senam pagi akan dilaksanakan pada Sabtu 25 Januari 2025 pukul 7.00 WIB di halaman belakang gereja. Ibadah Komisi Palpri akan dilaksanakan pada Sabtu 25 Januari 2025 pukul 19.00 WIB di gereja. Aksi doa dan puasa akan dilaksanakan pada Sabtu 25 Januari 2025 pukul 6.00 WIB di gereja. Bagi jemaat penerima bantuan Natura, pengambilan Natura dilakukan hanya di hari Minggu ketiga, tanggal 19 Januari 2025 setelah ibadah utama Minggu pagi pukul 9 WIB di gereja. Ibadah rumah tangga akan dilaksanakan pada Rabu 22 Januari 2025 pukul 19.00 WIB di gereja. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun pada 19 sampai 25 Januari 2025. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan persepuluhan pada ibadah hari ini dapat diberikan melalui kotak persembahan di gereja atau melalui transfer menggunakan QR Code GKO Depok 1 atau transfer rekening operasional bendahara melalui Bank BNI. Dapatkan informasi sepekan secara lengkap melalui warta jemaat digital yang dibagikan melalui WhatsApp. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang pada ibadah umum Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan warta jemaat sepekan. Pada ibadah umum Minggu Epifania 3, pukul 6 dan 9 pagi, akan dilayani oleh hambanya, Pendeta Iren Monalisa Tetelepta SSI Teol,
Pendeta Gembala Sidang GKO Depok 1. Ibadah sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 19 Januari 2025 pukul 7.30 WIB di gereja. Persiapan pengasuh sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 19 Januari 2025 pukul 11.00 WIB di gereja. Workshop pengasuh sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 26 Januari 2025 pukul 11.00 WIB di gereja. Komisi Sekolah Minggu mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, jemaat, maupun simpatisan GKO Depok 1 atas bantuan serta segala dukungan dan doa sehingga kegiatan Natal Sekolah Minggu dapat berjalan dengan baik dan lancar. Persembahan Natal Sekolah Minggu akan dipersembahkan ke Panti Jompo. Demikian yang dapat disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Ibadah Remaja Taruna akan dilaksanakan pada Minggu 19 Januari 2025 pukul 7.30 WIB di lantai 2 gereja. Persiapan Remaja Taruna akan dilaksanakan pada Jumat 24 Februari 2025 pukul 20.00 WIB di gereja. Latihan paduan suara Komisi PW akan dilaksanakan pada Minggu 19 Januari 2025 pukul 11.00 WIB di gereja. Senam pagi akan dilaksanakan pada Sabtu 25 Januari 2025 pukul 7.00 WIB di halaman belakang gereja. Ibadah Komisi Palpri akan dilaksanakan pada Sabtu 25 Januari 2025 pukul 19.00 WIB di gereja. Aksi doa dan puasa akan dilaksanakan pada Sabtu 25 Januari 2025 pukul 6.00 WIB di gereja. Bagi jemaat penerima bantuan Natura, pengambilan Natura dilakukan hanya di hari Minggu ketiga, tanggal 19 Januari 2025, setelah ibadah utama Minggu pagi pukul 9 WIB di gereja. Ibadah rumah tangga akan dilaksanakan pada Rabu 22 Januari 2025 pukul 19.00 WIB di gereja. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun pada 19 sampai 25 Januari 2025. Tuhan Yesus memberkati. Sidang jemaat kekasih Kristus, selamat pagi, Shalom. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan. Baiklah Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita memulai ibadah kita pada jam yang kedua ini, yang akan dilayani oleh Ibu Gembala Sidang kita, Ibu Pendeta Iren. Sebelumnya kami menghimbau buat Bapak Ibu jemaat yang masih belum menonaktifkan HP-nya, mohon dinonaktifkan supaya tidak mengganggu kekusukan kita dalam ibadah pada jam yang kedua ini. Dan mohon perhatian juga untuk Bapak Ibu yang membawa anak-anak yang masih perlu mendapatkan perhatian khusus, mohon dijaga dengan baik sehingga tidak mengganggu ketenangan kita di dalam beribadah. Sekalipun Tuhan mengasihi anak-anak, kita tetap harus mendidik mereka tertib ketika sedang berlangsung ibadah. Terima kasih Bapak Ibu. Kita akan masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita bagi Allah. Kita mengambil saat teduh sejenak.
Sidang jemaat kekasih Kristus, marilah kita bangkit berdiri. Kita menyambut kehadiran firman Tuhan dengan pujian Kidung Keesaan 56, Suci, Suci, Suci. Dikasih oleh Tuhan, mari kita mulai ibadah minggu pagi ini dengan pengakuan bersama bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih setianya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Salam kepadamu dari segala orang kudus, anugerah Tuhan Yesus Kristus menyertai rohmu. Sejahtera kita sekalian. Saya persilakan untuk kembali. Saudara-saudara jemaat Tuhan, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis dalam Mazmur 36 ayatnya yang ke-6 yang berbunyi sebagai berikut. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, kesetiaan-Mu sampai ke awan-awan. Kita pujikan pujian Kidung Keesaan 56 bait yang ketiga dan keempat. Jemaat Tuhan, kita merendahkan diri di bawah hukum Tuhan. Menurut bacaan Keluaran 20, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-17,
menurut teks terjemahan baru yang kedua sebagai berikut. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu berhala yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembahnya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, sampai kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu keturunan, kepada mereka yang mengasihi Aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu untuk disalahgunakan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyalahgunakan namanya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Jangan melakukan pekerjaan apapun, engkau, anakmu laki-laki atau perempuan, hambamu laki-laki atau perempuan, hewanmu, ataupun pendatang di dalam kotamu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya kamu hidup lama di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberikan kesaksian dusta terhadap sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, hambanya laki-laki atau perempuan, lembunya atau keledainya, atau apapun juga milik sesamamu. Oleh karena hukum Allah menegaskan segala kesalahan dan dosa kita, maka sepatutnya kita merendahkan diri di hadirat Allah, mengakui segala dosa kita. Marilah secara pribadi kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah selaku gereja kita mengaku, Allah yang Maha Kudus, kami mengaku dosa dan kesalahan kami terhadap-Mu, ampunilah kami. Atas kejahatan yang kami biarkan terjadi di gereja dan di komunitas bangsa. Atas pikiran-pikiran yang tak benar, yang merusak hidup dan persekutuan kami. Kasihanilah kami dan ampunilah kami.
Amin. Mengajak jemaat Tuhan yang bisa berdiri, mari berdiri untuk kita mendengarkan berita anugerah Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkanlah berita anugerah Tuhan seperti yang tertulis dalam Yesaya pasal yang pertama ayat 18. Demikian sabdanya, marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Bagi saudara yang mengaku dosanya dengan tulus kepada Allah, maka pengampunan Allah tersedia baginya, dan ia sendiri berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Sidang jemaat kekasih Kristus, dengan demikian kita hidup dalam suatu hidup yang penuh dengan kelimpahan kasih Allah yang disebut hidup baru. Dengarlah petunjuk hidup baru yang terdapat di dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga, menurut teks terjemahan baru yang kedua sebagai berikut. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Sama seperti bayi yang baru lahir, hendaklah kamu selalu menginginkan air susu yang murni dan rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah.
sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam suatu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan bersama-sama pengakuan iman yang am dan rasuli dengan berkata bersama-sama, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Sidang jemaat kekasih Kristus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan cara memberikan persembahan kita yang akan dipergunakan untuk penyelenggaraan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Sambil mengingat kata Alkitab yang tertulis di dalam 2 Korintus 8 ayatnya yang ketiga dan yang keempat, dengan bacaan teks menurut terjemahan baru yang kedua, demikian firman Tuhan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kami supaya mereka juga beroleh anugerah untuk ambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus.
Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami kumpulkan bersama-sama, yang berasal dari berkat-Mu juga. Ajar kami Bapa untuk menggunakannya dengan baik, apa yang masih ada pada kami, dan kiranya persembahan yang kami kumpulkan ini membawa hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian Kidung Kesan 316 bait 1 dan 2. Mari kita berdoa memohon kekuatan Tuhan, kita berdoa. Kasih setiamu besar atas hidup kami ya Bapa. Dan untuk itulah kami menyadari kami datang untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dan kami juga rindu untuk mendengar apa yang Tuhan inginkan kami lakukan dalam hidup kami melalui firman-Mu. Roh Kudus tolonglah kami agar kami dapat memahami apa yang Engkau mau kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah kami Tuhan, berbicaralah di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup. Tuhan menyertai saudara. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan bacaan firman Tuhan. Kita akan baca dari Mazmur pasal yang ke-36. Mazmur 36, kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Dan mari saya ajak kita yang bisa berdiri, kita berdiri.
Saya akan bacakan untuk kita bagian firman Tuhan ini. Mazmur 36 ayat 1 sampai 11. Judul perikop yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia adalah Kefasikan Orang Berdosa dan Kasih Setia Allah. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan dari Daud. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik, rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Sebab ia menyanjung dirinya sampai ia tidak menemukan kejahatannya dan membenci. Perkataan dari mulutnya hanya kejahatan dan tipu daya. Ia tidak lagi berlaku bijaksana dan berbuat baik. Kejahatan dirancangnya di tempat tidurnya. Ia mengikuti jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, kesetiaan-Mu sampai ke awan. Keadilan-Mu seperti gunung-gunung Allah yang tinggi. Hukum-Mu bagaikan samudra dalam yang dahsyat. Manusia dan hewan Kau selamatkan ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setia-Mu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Sebab pada-Mu ada sumber hayat. Di dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setia-Mu bagi orang yang mengenal Engkau. Dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Allah berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat Tuhan, saya persilahkan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara jemaat. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kalau baca kitab Mazmur itu secara keseluruhan tidak hanya berisikan nyanyian dan doa. Karena kalau dengar Mazmur kan kita tahu itu nyanyian, doa begitu ya. Tapi kalau kita baca secara keseluruhan kitab Mazmur tidak hanya isinya nyanyian dan doa. Tapi kitab ini juga menuliskan tentang serangkaian ucapan yang di dalamnya ada pepatah, petunjuk yang berbicara tentang hikmat rohani atau bagaimana kita harus hidup di hadapan Tuhan. Ya, bagaimana orang tuh harus hidup, dan selalu di Mazmur itu kalau Bapak Ibu baca dan perhatikan itu digambarkan ada dua cara orang untuk hidup. Yang pertama, cara hidup orang yang benar dan cara hidup orang fasik. Itu ya. Kalau kita baca Mazmur 1 aja kita udah dapat penjelasan yang begitu jelas tentang hidup orang benar dan hidup orang fasik. Pertanyaannya, siapa yang disebut orang benar dan bagaimana cara hidupnya? Bapak Ibu kalau baca di Mazmur pasal 1, orang benar itu sudah pasti namanya juga orang benar. Berarti hidupnya adalah melakukan kebenaran. Mazmur 1 bilang orang benar itu adalah orang yang berbahagia karena mereka tidak berada di jalan orang fasik menurut nasihat orang fasik. Jadi mereka tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, mereka tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan mereka tidak ada dalam kumpulan atau komplotan pencemooh. Itu orang benar. Tapi yang kesukaannya adalah merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Itu orang benar. Orang yang hidup dalam kebenaran Allah. Tapi di satu sisi pemazmur juga kasih gambaran. Ada perbandingan, ada orang juga yang bukan hanya orang benar, tapi orang fasik. Pertanyaannya siapa orang fasik? Ini orang yang juga kenal Tuhan. Orang yang juga tahu siapa Allah. Dia bahkan dengan mulut berkata, percaya kehadiran Allah. Percaya Allah itu ada. Itu orang fasik. Tapi bedanya, kalau tadi orang benar dia percaya dan dia lakukan kebenaran, orang fasik dia ngaku dia percaya, tapi dalam praktek hidupnya dia tidak melakukan hal yang benar. Dia lawan perintah Tuhan. Jadi orang fasik bukan orang yang tidak kenal Tuhan, bukan. Dia tahu Tuhan,
tapi dia tidak hidup menurut kehendak Tuhan. Dengan kata lain, orang fasik itu bisa dibilang orang yang tidak menghormati keberadaan Tuhan dalam hidupnya. Saya kasih contoh sederhana kayak kita di dalam keluarga ya. Dalam keluarga itu ada gambaran, tidak ada di keluarga kita, tapi ada gambaran anak yang begitu taat sama orang tua, tapi ada anak yang gampang sekali berontak sama orang tua. Ada ya kayak gitu ya Bapak Ibu? Ada nggak? Tegang aja. Ya, kan dalam keluarga kan ada yang kayak gitu ya. Ada anak yang kalau dikasih tahu langsung dengar-dengaran, gitu loh. Tapi ada yang kalau dikasih tahu ngeyel, ya, bahkan cenderung nggak mau. Nah itu gambaran kayak orang, tapi jangan bilang anak yang melawan itu orang fasik ya, itu doa itu loh. Harusnya ini orang yang berdosa tapi dia bisa dibenarkan, dia pasti jadi anak yang benar. Saya kasih gambaran aja, kayak ada anak yang kalau dikasih tahu tuh nggak mau dengar. Kecenderungan dia adalah berontak, kecenderungan dia adalah ngelawan apa yang disampaikan oleh orang tua. Ada kok anak yang kayak gitu, ya. Maka yang terjadi adalah dia cenderung juga untuk melakukan segala sesuatu menurut apa kata dirinya, sehingga nggak peduli. Malah kadang-kadang cara membalas orang tua dengan melakukan hal yang membuat orang tua itu tidak suka. Nah itu gambaran kayak begitu tuh. Jadi orang fasik itu orang yang tahu Tuhan, tapi dia nggak hidup di dalam firman Tuhan. Bapak Ibu kalau baca Mazmur 36 hari ini, Mazmur 36, Mazmur 37 itu banyak bicara tentang kehidupan orang fasik. Mazmur 36, pemazmur menuliskan gambaran orang fasik dengan sangat jelas. Bapak Ibu kalau baca ayat 2 sampai dengan ayat 5, di situ pemazmur memberi gambaran bahwa ketika hati seseorang rusak, moralnya pun pasti rusak. Setuju Bapak Ibu? Ya kan? Nggak ada orang yang bilang begini, saya nih cerewet, mulut saya kalau keluar kata tuh nggak baik, tapi sesungguhnya hati saya baik. Ada yang begitu? Ada yang bilang begitu kan? Saya nih memang hidup saya nggak benar, tapi hati saya baik. Omong kosong itu, ya. Itu kalau ada yang ngomong gitu bilang begini, baca Alkitab versi mana itu? Karena di Alkitab nggak ada tuh yang model begitu, yang bilang bahwa kelakuan tidak baik, tapi hatinya baik. Itu nggak ada di Alkitab. Bapak Ibu cari Kejadian sampai Wahyu. Kalau ada kasih tahu saya. Ya, tapi setahu saya baca tidak ada. Prinsipnya adalah apa yang keluar dari apa yang ada dalam hati keluar dalam tindakan kita. Maka pemazmur katakan, dia kasih gambaran itu. Lihat ayat 2 Bapak Ibu, dia mulai dengan satu pernyataan bahwa dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Dosa itu bertutur di lubuk, bertutur tahu ya? Artinya dosa itu dia kasih tahu, dia berbicara secara khusus dalam hati orang fasik. Bapak Ibu, hati itu kan bisa dibilang pusat dari kehendak kita ya. Tadi yang saya bilang, apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, itu selalu datang dari apa yang ada dalam isi hati kita. Maka perhatikan, kalau hati kita dikuasai dosa, kalau dosa bertutur pada hati kita, maka yang terjadi nurani kita mulai cemar. Bapak Ibu kita ingat salah satu pengajaran, saya ingat pengajaran katekisasi tentang penyataan Allah. Salah satu penyataan Allah bagi hidup manusia adalah melalui hati nurani. Jadi Allah menyatakan diri secara umum, Allah menyatakan diri secara khusus. Kalau secara khusus melalui hidup bangsa Israel, melalui firman dan Yesus Kristus. Tapi kalau secara umum melalui ciptaan dan melalui hati nurani manusia. Makanya kita kenal ada yang namanya hati kecil. Gitu ya. Kadang-kadang hati kecil saya bilang, kayak begitu tuh. Makanya ada komika satu tuh dikit-dikit kalau ngomong hati kecil gitu ya. Padahal itu dibikin jadi joke juga. Tapi yang sering kali dibilang Tuhan tuh nyatakan sesuatu melalui hati kita. Makanya kenapa kalau hati kita dikendalikan Roh Tuhan, pesannya pasti benar. Dan kelakuan kita pun pasti benar. Tapi ayat ini bilang, kalau hati dikuasai dosa, dosa bertutur di hati orang fasik, maka pasti nuraninya tercemar. Kalau nurani sudah tercemar, pikiran bingung. Kalau pikiran sudah bingung, kelakuan pasti sesat. Itu jelas firman Tuhan katakan itu.
Maka Bapak Ibu, itu yang terjadi dalam kehidupan orang fasik. Saya mau tanya, orang model begini koleksinya ada di gereja enggak? Gak berani jawab ya. Coba ada yang berani, iya Bu Pendeta itu saya itu. Kan? Jangan bilang, iya Bu Pendeta ada. Tuh. Yang sering kali terjadi kayak begitu. Contoh paling sederhana Bapak Ibu. Ada orang Kristen ya, dengar firman Tuhan. Masuk keluar gereja, dengar firman Tuhan, tapi kadang cuma sampai di sini, di pikirannya, otaknya, dikelola. Ini kayaknya nggak cocok buat saya nih, kayak cocok buat dia itu. Susah ini, belum tentu kita bisa lakukan. Kalau yang ini mah gampang, kalau suruh mengasihi sesama mah gampang, kalau mengasihi musuh nanti dulu. Nah itu cuma sampai di sini. Firman yang didengar harus turun sampai ke hati kita. Kenapa? Karena disinilah pusat kehendak itu. Maka kalau firman turun, hatinya dipenuhi Roh Kudus, nyambung. Tapi kalau dengar firman, hatinya dikendalikan ego, tolak terus. Mau bagus apapun firman, selama hati kita dikuasai ego, kita tidak akan menjadi pelaku firman yang setia. Amin. Itu dia. Ingat itu Bapak Ibu Saudara. Makanya penting bagi kita untuk melihat sejauh mana kita lakukan firman. Kan persoalan Yesus dengan orang Farisi kan cuma itu ya. Mereka dengar firman cuma nyampe di pemikirannya. Ini boleh, tidak boleh. Hari Sabat nggak boleh, kenapa ada aturannya? Yesus bilang turunkan itu ke hatimu. Coba kalau ada dombamu satu tersesat, kamu akan cari meskipun itu hari Sabat. Tapi kenapa manusia yang tersesat kamu nggak cari? Karena hatimu itu loh, kayak kuburan yang dilabur putih. Luar kelihatan putih, dalamnya busuk. Makanya penting bagi kita untuk melihat apa yang firman Tuhan katakan. Pemazmur bilang, dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Apa akibatnya kalau dosa yang bicara di hati kita? Bapak Ibu lihat ayat bagian berikutnya dari ayat 2. Sama-sama kita baca. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Itu dia. Rasa takut tuh gak ada lagi. Bapak Ibu, pemazmur sedang bicara bukan hanya rasa takut akan keagungan Tuhan, akan menghormati Tuhan gitu ya. Rasa takut itu bukan kita takut gentar, tapi kita menghormati. Itu bukan hanya bicara rasa takut itu. Kalau dosa sudah bertutur di hati kita, kita juga gak takut untuk satu hal, penghakiman yang akan kita terima dari Allah. Itu kalau dosa udah bicara di hati kita, kita udah gak takut lagi terhadap penghakiman. Bapak Ibu percaya ya, satu kita menghadap pengadilan Allah. Cuma satu orang yang percaya. Bapak Ibu percaya akan berdiri di pengadilan Allah? Dari mana bisa percaya? Firman Tuhan yang bilang. Kita akan berdiri loh untuk pertanggungjawabkan semua yang kita lakukan di dunia ini. Maka yang kita pertanggungjawabkan itu biasanya kalau yang sudah kita beres ya beres. Dan gak ada orang yang siap berdiri di pengadilan Allah. Siapa yang siap berdiri di pengadilan Allah? Gak ada yang siap, dosa kita terlalu banyak kan. Kalau kita ukuran keselamatan itu karena baik dan buruk, gak ada satu orang pun yang selamat. Bapak Ibu saya mau tanya, dalam satu hari banyak yang kita lakukan lebih banyak yang baik apa buruk? Saya gak mau lihat muka, saya dengar suara saja. Kita lebih banyak lakukan yang baik apa buruk? Haleluya. Itu kayak anak kecil yang jawab kali ya itu. Suara anak-anak gitu ya. Baik apa buruk lebih banyak? Puji Tuhan ya, terima kasih ya Tuhan Yesus. Ya. Yakin lebih banyak yang baik. Kadang-kadang hal kecil aja tuh bisa jadi dosa. Kalau ukur pakai baik buruk, gak ada kita yang selamat. Oke lah, hari ini mungkin kita lebih banyak baik, besok belum tentu. Kan tergantung kan siapa yang kuasai hati kita. Kalau yang kuasai ego, saya yakin itu satu hari itu dia tidak takut lakukan dosa. Mau bikin apa saja gak peduli. Maka
Kalau dosa bertutur di hati, kita tidak ada lagi rasa takut akan Tuhan. Lalu kalau orang sudah nggak takut Tuhan, tidak takut lagi pada penghakiman, ini yang akan ia lakukan ayat berikutnya. Dia akan menyanjung dirinya sampai ia tidak menemukan kejahatannya dan membencinya. Bayangkan, orang kalau dosa sudah bertutur di hatinya, sampai bikin dosa pun dia nggak sadar kalau itu dosa. Ada yang pernah begitu? Nggak usah ngaku deh, saya tahu pernah. Kira-kira gitu ya. Kita bikin dosa sampai kita nggak tahu lagi kalau itu dosa. Contoh sederhana, paling gampang sekali itu dalam ayat berikutnya ada tuh. Perkataan dari mulutnya hanya kejahatan dan tipu daya. Kita kadang-kadang itu ya, mungkin kita anggap itu kecil lah, biasalah. Tapi kadang-kadang kalau untuk membela diri kita gampang sekali berbohong. Contoh, udah di mana? OTW. Padahal di mana itu? Kamar mandi, baru mandi. Tapi ngomongnya OTW. Dan itu coba perhatikan, itu gampang sekali keluar dari mulut kita. Untuk membela diri, kenapa tadi malam gak datang? Sakit perut, padahal mungkin lagi pergi jalan-jalan. Itu gampang sekali gitu loh. Dan itu kadang-kadang orang gak merasa itu dosa. Pernah begitu Bapak Ibu? Pernah kan? Pak Polisi pernah kan? Angguk paling kuat tuh Pak Polisi angguknya ya. Ya pernah kita semua kayak gitu. Saya juga pernah. Tuh ya. Bu Pendeta marah? Enggak. Padahal ini gitu ya. Kadang-kadang kan kayak gitu ya. Marah enggak? Ini paling sering suami istri nih. Mak, marah ya? Enggak. Tapi kok diam? Ya emang saya begini. Nadanya itu loh. Ini bapak-bapak yang ketawa nih pasti kesaksian pribadi nih. Iya kan? Wanita tuh kan paling sulit ya. Kalau ditanya marah enggak? Enggak. Marah enggak? Saya bilang enggak. Ya ampun. Itu mah udah marah itu. Dan gampang sekali loh kita tuh berbohong. Ya kalau marah bilang aja marah. Iya saya marah. Boleh enggak kasih waktu sama saya untuk tenangkan diri? Baru kita bereskan. Kan selesai. Marah enggak? Enggak. Bohong itu loh. Lalu, enggak apa-apa lah Bu Pendeta, itu kan bohong kecil. Tidak ada kecil besar dosa di hadapan Tuhan. Semua adalah dosa. Makanya saya tanya, satu hari lebih banyak yang baik apa buruk? Nah sekarang jawab buruk. Tadi bilang baik gitu ya. Karena kita kadang-kadang gak sadar kalau itu tuh dosa. Hal-hal kecil itu loh. Dan itu terjadi ketika dosa bertutur dalam hati. Apalagi yang terjadi? Tidak lagi berlaku bijaksana dan berbuat baik. Kejahatan dirancangnya di tempat tidurnya. Ia mengikuti jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Ini orang fasik. Dan koleksi kayak begini selalu ada dalam kehidupan kekristenan. Ya, tinggal kita tanya saja kan, saya ada di situ nggak atau tidak, gitu ya. Maka tanya hati kita hari ini. Kita dikuasai oleh firman atau kita dikuasai oleh ego. Cara ceknya adalah lihat kelakuan kita, tindakan kita, kata-kata kita. Apakah itu benar atau tidak benar di hadapan Allah. Semua bermula dari hati yang dikuasai oleh dosa. Maka Bapak Ibu Saudara benar, saya ingat Amsal 4 ayat 23 katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaannya, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi jaga hati. Jaga hati bukan eman-eman hati, jaga-jaga, aduh sayang-sayang, enggak. Disiplinkan hati kita. Katakan, yang kuasai hati saya adalah roh Tuhan, bukan ego. Lalu Bapak Ibu Saudara, pemazmur tidak hanya menjelaskan tentang kerusakan hati manusia yang menyebabkan mereka hidup dalam kefasikan. Tapi pemazmur juga dalam ayat 6 sampai dengan ayat 11, dia melakukan satu hal yang bijaksana, berhenti memikirkan hal-hal di mana dosa bertutur dalam hati. Tapi dia mulai untuk memusatkan perhatian pada keagungan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau hati kita pusatkan pada Tuhan, itu selalu tidak ada hal yang tidak benar yang kita masuki. Kenapa? Karena Tuhan begitu luar biasa bagi hidup kita. Makanya dia mulai dengan kalimat ayat 6. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, kesetiaan-Mu sampai ke awan. Itu tema kita hari ini.
Apa artinya kasih sampai ke langit, kesetiaan sampai ke awan? Bapak Ibu, bukankah itu sesuatu yang melebihi kekuatan kita manusia? Betul ya? Nggak ada kekuatan kita yang sampai ke langit. Ya, kalaupun ada yang bisa tembus langit sampai ke bulan, orang khusus, dan itu pun terbatas hidupnya. Nggak bisa hidup di sana, pasti pulang ke bumi. Artinya kasih Tuhan itu sampai ke langit, kesetiaan Tuhan itu sampai ke awan, artinya itu melingkupi seluruh bagian kehidupan kita manusia. Maka ini kalau bahasa Indonesia itu dia satukan antara kasih setia, ya. Kasih setia Tuhan itu sampai selama-lamanya dalam keberadaan hidup kita. Ini yang diakui oleh pemazmur, dan itu yang menjadi karakter Allah sejati yang itu ada dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak Ibu, bukankah hari-hari hidup kita itu kita bisa lalui semua karena kasih setia Tuhan, betul ya? Bapak Ibu bisa nyebrang aja, itu karena kasih setia Tuhan kita bisa ada dalam keselamatan secara jasmani. Kita jatuh dalam dosa karena kasih setia Tuhan, kita dikembalikan pada posisi semula untuk bertobat dan kembali kepada kuasa Tuhan. Maka kasih setia Tuhan itu tidak bernilai harganya. Apa buktinya? Salah satu hal yang kita dengar minggu lalu, kasih setia Tuhan yang besar. Bapak Ibu masih ingat khotbah minggu lalu? Saya tidak mau lihat muka, supaya ada jawaban. Khotbah minggu lalu masih ingat? Haleluya. Dari 300 orang yang ada dalam ruangan ini pasti ingat, cuman takut bersuara. Saya ingatkan saja. Ya, menjadi pengantara keselamatan. Di situ kan dijelaskan begini. Masalah terbesar kita manusia adalah konflik antara kita dengan Allah karena dosa. Konflik itu nggak bisa diselesaikan oleh kita karena kita terbatas. Akibat dari konflik itu adalah kita alami kematian kekal, hidup binasa. Tapi karena kasih setia Tuhan, Dia kasih satu-satunya solusi untuk keluar dari konflik itu. Solusinya adalah manusia Kristus Yesus menjadi mediator atau pengantara keselamatan kita. Satu-satunya solusi yang Tuhan kasih. Makanya Bapak Ibu, saya pastikan tidak ada solusi lain yang Tuhan beri untuk kita dapatkan hidup kekal selain percaya kepada Sang Pengantara, yaitu Yesus Kristus. Percaya Tuhan, percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi. Hidup saya pulih dengan Tuhan. Ya. Maka itu yang membuat Yesus mau mati menggantikan kita dan bangkit berikan kemenangan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita menyadari dengan sungguh kasih setia Tuhan, pasti dalam hati kita yang bertutur bukan lagi dosa, tapi firman Tuhan. Amin. Ya. Kalau kita sadari kasih setia Tuhan. Dan bukankah ini yang dilakukan oleh Raja Daud pemazmur? Antara dosa bertutur di lubuk hati atau firman yang bertutur di lubuk hati, kita lihat dari pengalaman Daud. Pernah dia dosa bertutur dalam lubuk hatinya, makanya dia jatuh dalam dosa perzinahan. Tapi waktu dia dikasih kesempatan, dia bisa bunuh Raja Saul. Masih ingat ya? Dia punya kesempatan bunuh Raja Saul, tinggal dengan satu ketukan saja Raja Saul bisa mati. Tapi saat itu dosa tidak bertutur di hati Raja Daud. Kalau saat itu dosa bertutur, dia bunuh Saul. Tapi yang bertutur dalam hatinya adalah firman Allah. Makanya dia bilang begini, aku tidak akan menyentuh orang yang diurapi oleh Tuhan. Bukankah itu firman Tuhan ya? Maka waktu firman bertutur dalam hati Raja Daud, dia ambil keputusan menyembah Tuhan. Dia tidak lakukan dosa. Itu Raja Daud. Satu lagi, Yusuf anak Yakub. Masih ingat dosa? Nyaris jatuh dalam dosa kan? Kalau masih ingat, makasih. Nah, sekolah minggu loh. Ya. Dosa yang dilakukan atau tantangan dosa yang dihadapi oleh Yusuf, Kejadian 39 bilang waktu dia digoda oleh istri Potifar. Bapak Ibu tahu Potifar ya? Potifar itu pemimpin, dia seorang pejabat penguasa di tanah Mesir saat itu. Tentunya istrinya adalah seorang yang juga berkuasa dan penampilannya pasti juga lebih baik.
Betul ya, istri Potifar? Gak mungkin pakai daster kan? Iya kan? Pasti dia gayanya itu begitu orang lihat semua langsung wow. Gitu loh. Nah, baca Kejadian 39 ayat 10. Yusuf digoda oleh seorang yang wow itu. Ya. Yang kalau dilihat langsung, ampun, bening-bening sekali ya. Saya mau tanya bapak-bapak. Saya belum tanya sudah ketawa ya. Saya sudah tahu jawabannya. Ya. Bapak Ibu, Kejadian 39 ayat 10 bilang gini. Yusuf digoda berhari-hari. Bukan hanya satu kali, tapi berhari-hari. Nggak tahu juga berapa lama itu. Saya mau tanya bapak-bapak jawab jujur. Digoda berhari-hari sama seseorang yang kalau kita lihat langsung kita bilang begini. Wow. Potensi jatuh nggak? Ibu-ibu jangan jawab. Ibu-ibu ini paling suka ambil jawaban. Bapak-bapak saya mau tanya, potensi jatuh ada? Kurang kuat. Kalau mau ngaku-ngaku dosa itu kurang. Potensi jatuh ada? Bapak-bapak nggak jawab berdua ini ya? Ada. Jawab Pak, jawab. Ya, saya butuh jawaban. Potensi jatuh ada? Saya lagi lihat sebelah kanan. Ya, kalau tiap hari-hari terus digoda, nggak digoda aja jatuh. Kok ketawa? Emang betul. Apalagi digoda hari demi hari. Itu saya percaya itu dosa segala macam udah bertutur dalam hati itu. Kalau di hati Yusuf, dosa yang bertutur, dia jatuh. Nggak perlu pakai berhari-hari. Satu kali saja langsung jatuh. Tapi bapak-bapak di sini enggak lah. Ibu-ibu aminkan dong. Amin sambil lihat wajahnya. Amin. Tuh ya. Amin gigi rapat begitu ya. Amin. Bagus tuh pendeta tuh. Ya. Hari-hari jatuh. Tapi dosa tidak bertutur di hati Yusuf. Dia nggak bilang begini. Waktu digoda sama istri Potifar, dia nggak bilang, kan tuh istri Potifar tarik dia kan? Dia nggak bilang gini, janganlah, jangan nanti dilihat orang gimana, janganlah, ini dosa. Dia nggak ngomong. Waktu ditarik dia segera lari, makanya bajunya ditarik oleh istri Potifar. Apa yang terjadi dengan Yusuf? Firman bertutur dalam hatinya. Makanya dia lebih memilih menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, waktu firman bertutur dalam hati, kita nggak akan berani lakukan dosa. Amin. Ya. Apa firman Tuhan yang bertutur dalam hati Yusuf? Dia bilang begini, Tuanku memberikan kekuasaan aku untuk semuanya, tapi dia tidak pernah memberikan kekuasaan aku untuk menguasai kamu. Hebat tuh. Tuh kalau ada bapak-bapak yang digoda terus bilang gini, Tuhan, saya lebih takut Tuhan. Jangan bilang takut istri ya. Saya takut Tuhan yang memberkati saya. Dan saya tidak akan ambil keputusan untuk itu. Itu firman bertutur dalam hati. Maka hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa mari, itu pilihan kita. Mau dosa yang bertutur dalam hati atau firman yang bertutur dalam hati. Tapi nggak mungkin firman bertutur kalau nggak pernah diisi hati kita dengan firman Tuhan. Maka pertanyaan refleksi bagi kita hari ini, bagaimana dengan kehidupan saya saat ini? Apa yang sedang bertutur dalam hati saya? Coba pulang refleksi lagi hidup kita. Saya sedang hadapi apa saat ini? Apa yang sedang bertutur dalam hati saya? Kalau dosa, pasti saya tidak akan takut untuk melakukan kejahatan. Tapi kalau firman yang sedang bertutur, saya ambil keputusan hidup dalam firman itu. Maka percayalah Bapak Ibu Saudara, area kefasikan itu ada di mana-mana. Kita punya potensi untuk jatuh. Tapi masih kita ingat firman Tuhan hari ini katakan, kasih setia Tuhan, kasih Tuhan sampai ke langit, kesetiaannya sampai ke awan. Artinya apa? Itu melingkupi hidup kita. Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah menyerah urus kita. Ingat itu. Begitu kita jatuh, dia ingatkan. Cuman tergantung kita mau dengar atau tidak.
Mari, biarlah kasih setia Tuhan yang melimpah atas hidup kita memerdekakan kita, supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan dan sesama. Mari kita berdoa. Amin. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini firman Tuhan mengingatkan kami, kasih setia Tuhan besar atas hidup kami, melampaui kekuatan kami, dan itulah yang menjadi dasar bagi kami untuk menaruh firman di dalam hati. Sehingga ketika kami menghadapi berbagai tantangan kehidupan, firman akan berkata-kata di dalam hati kami, bukan dosa. Sehingga kami boleh mengambil keputusan untuk melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, dan itu menjadi berkat bagi orang lain. Tolonglah setiap kami dalam keterbatasan kami Tuhan, kami mau melakukan firman ini dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Kita aminkan firman Tuhan, kita naikkan pujian, damai-Mu Kau beri dan pengampunan. Jemaat Tuhan, mari kita satukan hati dan menaikkan beberapa pergumulan dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, kami ada dalam persekutuan kasih saudara bersaudara di dalam Tuhan. Kami datang memuji memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman-Mu, dan saatnya kami ingin menaikkan beberapa pergumulan kami kepada Tuhan. Kami mau berdoa secara khusus ya Tuhan untuk beberapa keluarga dalam jemaat-Mu di tempat ini. Kami doakan keluarga Bapak Penatua Agung Budi Kaprikorniawan, keluarga Ibu Maria Huta Barat, keluarga Ibu Yuliana Mairuhu Watimena, keluarga Ibu Widi Handarwati Harjono, keluarga Bapak Marances Manulang, keluarga Bapak Eli Robinson Situmorang, keluarga Bapak Joni Tiwo, keluarga Ibu Uce Yohbet LM, keluarga Ibu Lemina Turnip Sihaloho, keluarga Bapak Bistok Paul Sinaga. Tuhan berkatilah 10 keluarga yang kami bawa dalam doa pagi hari ini. Tuhan mengenal setiap keluarga dengan apa yang digumuli, apa yang dibawa kepada Tuhan di dalam doa. Kami imani Tuhan menjawab itu semua seturut kehendak Tuhan. Bahkan masa depan anak-anak dalam keluarga ini, kami imani Tuhan sudah siapkan yang terbaik. Kami percaya melalui kehidupan keluarga yang boleh kami doakan hari ini, nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa ya Bapa, bagi kehidupan umat-Mu di tempat ini, baik anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan, yang mencari pasangan hidup, keluarga yang mendambakan keturunan, ibu-ibu yang sedang mengandung. Dalam semua pergumulan ini kami bawa kepada Tuhan, karena kami percaya segala sesuatu yang adalah berkat itu datang daripada Tuhan dan diberikan bagi kami. Dan kami imani sungguh Tuhan, jika Engkau berkenan, Engkau memberikan itu kepada setiap kami. Kami juga berdoa dan bersyukur bagi anak-anak yang baru lahir dalam jemaat Tuhan di tempat ini. Kami dari keluarga Bapak Bu Misa, kami doakan Vina Christine Misa, dan juga dari keluarga Natonis kami doakan anak Charlie Kensi Natonis. Kedua anak kekasih kami yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan keluarga bahkan jemaat-Mu di tempat ini, kami bawa mereka kepada Tuhan. Masa depan mereka Tuhan siapkan yang terbaik, beri hikmat bagi orang tua untuk mendidik mendewasakan mereka dalam terang kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa bagi anak-anak kami yang meninggalkan iman kepada Tuhan Yesus.
Bapa, kami tetap percaya Engkau mengasihi anak-anak kami. Engkau berkati mereka ya Tuhan. Apapun yang telah mereka lakukan, pengampunan Allah tersedia. Bahkan kami tidak jemu-jemu membawa mereka di dalam doa kepada Tuhan. Bapa, kami imani satu ketika atas waktu Tuhan, firman bertutur dalam hati mereka, untuk mereka boleh percaya, kembali mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dan itu semua karena perbuatan kasih Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi jemaat yang saat ini sedang sakit, berada dalam proses pemulihan, bahkan juga menjalani pengobatan-pengobatan secara rutin. Kami doakan Ibu Lemina Turnipsi Haloho, Ibu Supartina Makatipu, Ibu Siti Sudarsi Tukiar, Ibu Yuliana Siwu, Ibu Ariati Marlina Zega, Ibu C. Anggani Ruslan Yudiseno, Ibu Lukertina Boromanurung, Ibu Manjali Gario Mose, Bapak Hari Laisina, Bapak Ruslan Yudiseno, Bapak Hari Truman Simanjuntak, Bapak Mulyadi Manulang, Saudara Gustaf Anmama, dan Saudari Revaliana Talupun. Tuhan berkatilah saudara kami, orang tua kami yang saat ini sedang menjalani proses pemulihan, bahkan juga sedang ada dalam keadaan sakit. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup memulihkan, dan kami berkata dalam iman, orang-orang yang kami kasihi, yang kami bawakan dalam doa hari ini sudah sembuh dalam nama Yesus. Obat penawar, makanan, minuman itu semua alat, tapi kesembuhan itu datang dari Tuhan. Maka ketika kami menjalani pengobatan secara rutin, kami jalani dengan iman yang sungguh kepada Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Kami doakan Ibu Nesi Sitanggang, Elvira Clara Yosefin Rumengan, Bapak Penatua Pungka Patar Sigalingging, Saudari Jennifer Claudia Pesiwarisa, Saudara Benjamin Gideon Rory Senduk, Bapak Jeffrey Aldri Peters, Ibu Rahyuni, dan Daniel Andika Putra. Kami doakan orang tua kami, saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu ini, biarlah dengan bertambah setahun usia, mereka boleh menyadari sukacita Allah yang menaungi, membawa untuk terus melakukan pekerjaan Tuhan dalam hal-hal yang sederhana. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan saudara-saudara kami, secara khusus yang berulang tahun di minggu ini. Kami juga mendoakan Tuhan pos pelayanan kami yang ada di Dalung Bali, Tuhan berkati. Biarlah kesehatian boleh terjadi sehingga jemaat boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan boleh berkembang menjadi jemaat yang dewasa. Kami berdoa bagi Sinode Gereja Tuhan GKO, Tuhan berkati program-program yang ada membawa kami untuk semakin ada dalam kesehatian, bertumbuh bersama dalam kasih Tuhan, dan melalui Sinode GKO nama Tuhan dipermuliakan. Begitu juga kami doakan bangsa dan negara kami, kota Depok di mana kami ada. Berkati pemerintah kami ya Tuhan, agar segala sesuatu yang dilakukan, keputusan kebijakan yang diambil bukan untuk kepentingan pribadi, kepentingan golongan tertentu, tapi semata-mata untuk pemulihan bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami mau berdoa secara khusus bagi salah satu suku yang terabaikan. Kami berdoa untuk orang Toli-Toli yang sudah dilayani, mereka berada di daerah Sulawesi Tengah. Bagi yang sudah dilayani, yang percaya kepada Kristus, biarlah menyaksikan kebenaran Allah bagi kehidupan saudara-saudara mereka. Bahkan kami juga berdoa bagi semua kegiatan penginjilan untuk orang Toli-Toli, baik penginjilan secara langsung maupun melalui media digital. Biarlah itu semua menjamah orang Toli-Toli untuk bertobat dan percaya kepada Yesus. Bahkan kami juga berdoa untuk kebutuhan pendidikan mereka. Biarlah ada pelatihan-pelatihan bidang kejuruan yang mendapatkan prioritas dari pemerintah daerah yang ada. Bahkan kebutuhan prasarana untuk memasarkan hasil produksi mereka, hasil produksi ladang maupun laut. Terima kasih Tuhan, ini menjadi doa kami pagi hari ini. Kami minta ampun ya Bapa, kami masih melakukan dosa. Hati kami sering kami dikuasai oleh ego kami, bukan oleh Roh Tuhan yang di dalamnya firman Tuhan berbicara. Sehingga kami dengan berani melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, ampuni kami. Inilah kami Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dan doa ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, saya ajak kita berdiri untuk kita akhiri ibadah ini.
Kita akan naikkan pujian Kidung Keesan 315 bait 1 dan 2, dan bait 3 kita akan nyanyikan setelah kita menerima berkat Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera Allah, nyatakanlah kasih Kristus bagi banyak orang, dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan pengasihan Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara-saudara. Amin. Selamat hari Minggu.
Tuhan.